Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian. Hari ini Senin 13 Februari 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel 18 ayat 10 sampai ayat 12. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Tuhan karena Tuhan menyertai Daud. Saudara-saudari, dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi lepas kendali. Lepas kendali. Saudara-saudari, sebuah bus berjalan kencang menurun jalan dengan syarat penumpang. Akhirnya terjun ke jurang mobil itu. Ternyata sopir bus hilang kendali karena rem bus itu blong. Yang lain, saudara-saudari, terdengar berita seorang polisi mendengar isu istrinya berselingkuh dengan salah seorang sesama anggota. Langsung menembak mati temannya yang tersangka itu. Padahal bukan orang yang tertembak itu yang tersangka. Dengan kejadian seperti itu, kita bisa katakan saat lepas kendali. Tetapi telah terlanjur terjadi, membawa korban, tinggal disesali. Saudara-saudari, bahan renungan kita hari ini saat Raja Saul hilang kendali. Mendengar berita pujian yang disampaikan oleh perempuan-perempuan di kota kerajaan sambil menari-nari. Mereka menyambut pasukan yang dibawa oleh Saul yang telah mengalahkan orang Filistin, musuh mereka, dengan syair, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Yang memang itu adalah kenyataan. Tetapi Saul menanggapi nyanyian itu suatu pelecehan bagi dirinya, dan sebaliknya suatu pujian kepada Daud. Lebih jauh lagi, Saul berpikir tahta kerajaan Israel akan jatuh kepada Daud kalau begini masalahnya. Padahal Saul telah mempersiapkan putranya Yonatan untuk menggantikan dia. Nyanyian perempuan-perempuan tadi terus terngiang di telinganya, sehingga dia mencari upaya untuk menyingkirkan Daud sebagai saingan dan penghambat besar bagi Yonatan putranya itu untuk naik tahta. Saudara-saudari, suatu kesempatan baik waktu Daud memetik kecapi menghibur Saul yang sering kerasukan roh jahat. Kecapi di tangan Daud, tetapi tombak di tangan Saul. Saat itu dia hilang kendali, melihat saat yang baik untuk membinasakan Daud. Saul melemparkan tombak itu ke tubuh Daud yang jaraknya tidak lebih dari 8 meter. 2 tombak dilemparkan,
tapi 2 kali juga Saul mengelak dan selamat. Dengan hilang kendali, Saul melemparkan tombak tetapi gagal. Maka kejadian itu menyadarkan dia, pikirnya yang tidak terkendali itu sudah terlanjur. Maka dia takut melihat Daud karena ternyata Allah menyertai Daud, menyelamatkan Daud. Daud juga sadar. Dia segera meninggalkan istana untuk menyelamatkan diri dalam suasana seperti itu. Saul berpikir bagaimana agar putranya Yonatan menggantikan dia menjadi raja Israel. Pikiran yang sangat wajar memang. Pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat di negeri ini tidak jarang juga menghendaki agar putranya, anaknya bisa menjadi pemimpin di negeri ini. Apakah menjadi bupati, gubernur, wali kota, bahkan menjadi presiden. Kita sangat berharap agar mereka bertindak tidak hilang kendali. Karena untuk itu semua ada aturannya. Kita berharap Tuhan menempatkan orang-orang yang mampu menjadi pemimpin di negeri ini sesuai dengan aturan dan mekanisme yang sah. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, pernahkah Anda bertindak hilang kendali? Mungkin perkara kecil atau perkara besar yang kemudian menyesal. Pernah? Yang kedua, sejauh mana kerelaan Anda memaafkan orang yang terlanjur berbuat salah, baik mengakibatkan kerugian besar atau kerugian kecil kepada Anda? Sejauh mana Anda rela memaafkan orang yang terlanjur seperti ini? Yang ketiga, Daud tetap mengasihi, menghormati Saul, walau Saul membenci dia. Pertanyaannya, mengapa Daud tetap menghormati Saul? Mari berdoa. Bapa kami dalam sorga, dalam keterbatasan kami, tidak jarang tindakan kami hilang kendali sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena itu karuniakan hikmat penguasaan diri bagi kami, sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sungguh terkontrol sesuai firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.